ini saya akan menjelaskan perjalanan bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Setelah kematian Musa, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi sebelum menaklukkan kota Yeriko, Yosua mengirim 2 mata-mata untuk mengintai kota Yeriko. Pengintai itu berlindung di rumah seorang wanita sundal, yaitu Radab, yang kemudian menyembunyikan dan membantu mereka melarikan diri dengan aman. Setelah para mata-mata kembali dengan informasi dan bantuan Rahab, Yosua menerima instruksi dari Tuhan tentang cara menaklukkan Yeriko. Pertama-tama, mereka setiap hari mengelilingi kota selama 6 hari. Bangsa Israel berbaris mengelilingi kota Yeriko. Dalam setiap barisan, para imam berjalan di depan tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan. Dan pada hari yang ketujuh, bangsa Israel mengelilingi kota itu selama 7 kali. Setelah putaran ketujuh, para imam meniup sangkakala, dan Yosua memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk bersorak. Dan seketika setelah sorakan bangsa Israel, tembok Yeriko pun runtuh dan memungkinkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam kota Yeriko. Bangsa Israel pun menyerbu kota Yeriko, menumpas semua penghuni dan membakar kota itu dengan api. Setelah bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko, bangsa Israel melanjutkan kampanye militer di tanah Kanaan. Pertama, mereka pun menyerang kota Ai. Setelah menaklukkan kota Ai, Yosua memimpin bangsa Israel ke Gunung Ebal di utara Kanaan. Di sana mereka membuat mezbah bagi Tuhan dan memperbaharui perjanjian di Gunung Sinai. Dan sesudah itu Yosua pun menaklukkan aliansi raja-raja dari utara Kanaan dan juga berhasil menguasai bagian selatan Kanaan. Setelah peperangan besar berakhir, proses pembagian tanah Kanaan pun dimulai sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham dan dibagi oleh Yosua, Iman Eliezer, dan para kepala suku dengan cara membuat undit. Tetapi sebelum bangsa Israel menyerang sungai Yordan, 3 suku sudah menerima wilayah, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye. Dan setelah menyeberangi sungai Yordan, pembagian tempat pada suku-suku yang belum memiliki tempat, yaitu suku Yehuda, suku Simeon, suku Efraim, dan sebelah dari suku Manasye tadi, suku Benyamin, suku Dan, suku Isyakar, suku Sebulon, suku Asyer, dan suku Naftali. Walaupun suku Lewi tidak menerima warisan tanah karena mereka melayani di Kemah Suci, Allah memberikan mereka 48 kota, termasuk 6 kota perlindungan dan tanah pengembalaan. Dan kota-kota itu pun dibagi menjadi 3 golongan keluarga. Pertama, ada keturunan keluarga Kehat yang masih dibagi menjadi 2. Ada keturunan imam atau anak-anak Harun yang tinggal di suku Yehuda, Benyamin, dan Simeon, dan mereka menerima 13 kota. Ada keturunan Kehat lainnya yang tinggal di suku Efraim dan setengah dari Manasye, mereka menerima 10 kota. Keturunan keluarga kedua, keluarga Gerson, yang mendapatkan kota di suku Isyakar, Asyer, Naftali, dan setengah suku Manasye, dan diberikan 13 kota. Keturunan ketiga, keluarga Merari, yang mendapatkan kota di suku Sebulon, Ruben, dan Gad, dan diberikan 13 kota. Setelah pembagian tanah Kanaan, Yosua meninggal. Disitulah bangsa Israel melupakan Allah, sehingga Allah murka dan membangkitkan hakim-hakim untuk memimpin pasukan dan membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Yang pertama, Hakim Otniel, hakim yang membebaskan Israel dari penindasan. Hakim Edut yang mengalahkan Raja Moab dan Eglon. Hakim Sanggar yang melawan Filistin dengan membunuh 600 orang.
Hakim Deborah satu-satunya hakim perempuan yang memimpin bangsa Israel bersama Barak. Hakim Gideon yang mengalahkan bangsa Midian. Hakim Tola yang memimpin bangsa Israel selama 23 tahun. Hakim Yair yang memimpin Israel selama 22 tahun. Hakim Yefta yang menjadi pemimpin setelah perjanjian dengan orang Amon. Hakim Ebsan yang memimpin bangsa Israel selama 7 tahun. Hakim Elon yang memimpin Israel selama 10 tahun. Hakim Abdon yang memimpin Israel selama 8 tahun. Dan terakhir, Hakim Simson yang terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari perjalanan menaklukkan kota Yeriko, pembagian tanah Kanaan, dan adanya hakim-hakim. Tamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.